Sempat beredar informasi bahwa Kementerian Kesehatan bakal mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama pada program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong. Menurut kabar tersebut, hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 28 Mei 2021. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, meluruskan kabar tersebut. Siti Nadia mengatakan berdasarkan Permenkes nomor 18, tidak ada perubahan jenis vaksin untuk program vaksinasi gotong royong. Sesuai dengan peraturan sebelumnya, yakni Permenkes nomor 10 tahun 2021, jenis atau merek vaksin yang digunakan pada vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong harus berbeda. Vaksinasi program gotong royong itu tidak boleh sama vaksinnya dengan program pemerintah. Tetapi kalau pemerintah mendapatkan vaksin yang kebetulan jenis vaksinnya sama dengan vaksin yang digunakan oleh vaksinasi gotong royong, itu bisa digunakan dalam program pemerintah. Tetapi tidak sebaliknya. Informasi yang beredar itu sebenarnya mungkin karena membaca langsung dari KMK atau keputusan Permenkes nomor 18 tahun 2021 itu ya. Dan mungkin interpretasinya ya yang seolah-olah bahwa jenis vaksin baik vaksinasi gotong royong maupun vaksinasi program pemerintah itu bisa menggunakan jenis vaksin yang sama. Siti Nadia menambahkan bila ada negara atau pihak lain ingin memberikan bantuan vaksin COVID-19, pemerintah tentu tidak menolak. Bantuan tersebut digunakan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat, meski merek vaksin yang disumbangkan juga digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Sementara Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin mengatakan tetap mengikuti arahan Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma. Ketua Kadin Rosan Roslani mengatakan 75% vaksin Sinopharm yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong digunakan untuk swasta dan 25% sisanya untuk BUMN. Oleh Menkes dan Bio Farma di cleansing lah datanya, dipastikan gitu supaya tidak ada overlapping. Kemenkes memberitahu kita kembali Bio Farma, kemudian kita kasih tahu perusahaannya kemudian melakukan perjanjian kerjasama PKS langsung dengan Bio Farma, kemudian mereka melakukan pembayaran ke Bio Farma, kemudian Bio Farma akan mengirim vaksin itu sesuai dengan Vaksankes yang sudah ditentukan. Setelah Vaksankes itu mendapatkan izin dari Dinkes, seperti itu flow-nya. Roslani menambahkan sejauh ini merek vaksin yang sudah disepakati dan digunakan dalam vaksinasi gotong royong adalah Sinopharm dengan 15 juta dosis dan CanSino sebanyak 5 juta dosis. 7,5 juta dosis vaksin Sinopharm akan tiba pada September 2021 dan 5 juta dosis vaksin CanSino akan tiba pada kuartal keempat 2021. Sementara vaksin Sputnik V dari Rusia, menurut Roslani, masih diteliti BPOM dan MUI untuk mendapatkan izin edar darurat dan sertifikat halal. Produsen Sputnik V menjanjikan 20 juta dosis untuk digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Kadin mengklaim jumlah perusahaan yang telah mendaftar dalam program vaksinasi gotong royong total sudah 28.413 perusahaan. Pada batch pertama, 9.308 perusahaan yang mendaftar. Kemudian pada batch kedua, 8.078 perusahaan. Batch ketiga, 11.027 perusahaan. Arman Helmi, Septiadi Pradana, Jakarta.